Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Iin. Saat ini saya bertugas di lantai 5, ruang HCU Picu dan Isolasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak pasien dan keluarga dengan topik perlindungan barang milik pasien. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan barang milik pasien. Kemudian untuk tujuan khusus adalah mengetahui jenis barang pasien yang dilindungi, serta memahami prosedur dan tanggung jawab petugas, dan juga mencegah kehilangan atau kerusakan barang milik pasien. Adapun dasar hukum dan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak pasien dan keluarga, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Standar Akreditasi Rumah Sakit, dan kebijakan internal rumah sakit terkait perlindungan barang pasien. Apa saja hak pasien yang terkait dengan perlindungan barang pribadi pasien, yaitu pasien berhak mendapatkan perlindungan terhadap barang pribadinya, mendapatkan informasi tentang prosedur bagaimana cara penyimpanan barang, kemudian hak melapor kehilangan atau kerusakan barang, kemudian hak untuk membawa barang penting sesuai kebijakan dari rumah sakit. Apa saja jenis barang milik pasien? Di antaranya adalah barang umum seperti pakaian, tas, HP, dompet, dan lain-lain. Kemudian barang berharga seperti perhiasan, uang, kartu identitas. Kemudian barang medis pribadi seperti alat bantu dengar, korset, kursi roda, tongkat, kacamata, dan lain-lain. Nah, bagaimana resiko dari kehilangan barang milik pasien serta dampaknya bagi rumah sakit, yaitu dapat menghilangkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap rumah sakit, kemudian terjadinya potensi gugatan atau keluhan hukum yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga, kemudian terjadinya gangguan proses akreditasi, serta mendapatnya citra buruk untuk rumah sakit itu sendiri. Peran penting tenaga kesehatan dalam menanggulangi ini semua adalah dengan memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga tentang bagaimana cara menyimpan barang, kemudian dapat menawarkan penitipan barang kepada petugas, kemudian petugas mencatat barang dalam formulir yang resmi yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, kemudian melaporkan barang yang hilang tersebut atau barang yang tidak bertuan. Perlindungan barang milik pasien ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan, di mana petugas pendaftaran dapat memberikan informasi perlindungan barang seperti formulir general consent. Kemudian perlindungan barang milik pasien ini berlaku pada pasien yang tidak sadar atau tidak ada keluarga yang mendampingi, dan rumah sakit menyediakan loker penyimpanan barang, baik itu di IGD, ruang rawat, ataupun di radiologi. Kemudian pasien atau pengantar dapat menyerahkan barang ke perawat atau ke security ruangan dan meletakkannya di dalam loker serta menandatangani bukti tertulis serah terima barang milik pasien. Di Rumah Sakit RSUD Kisah, keamanan dan CCTV sudah tersebar di beberapa area untuk mendukung hak pasien dan keluarga agar tidak terjadinya kehilangan atau pencurian, di mana CCTV sudah terpasang di area-area yang strategis seperti di IGD, di lorong-lorong beberapa ruangan, kemudian ada di ruang rawat inap. Kemudian security juga melakukan patroli aktif sebagai tim keamanan, serta adanya koordinasi dengan petugas-petugas di ruangan. Ruang lingkup CCTV yang tersebar di beberapa titik di RSUD Kisah antara lain ada di gedung A, total ada 10 titik, kemudian ada di gedung BD, ada total 95 titik, di gedung forensik terdapat 4 titik, di gedung laundry dan gizi, di gedung IPSRS, gudang, farmasi, kemudian ada di gedung IPAL, gedung sampah domestik, di masjid, dan juga di kantor manajemen terdapat 7 titik CCTV yang dapat mengawasi sistem keamanan di Rumah Sakit RSUD Kisah Kota Depok.
Dalam penerapan HPK ini, rumah sakit melindungi harta benda pasien dari pencurian atau kehilangan. Dan rumah sakit menetapkan proses ini untuk mencatat dan melindungi pertanggungjawabannya dan dituangkan dalam SOP prosedur penyimpanan barang hak milik pasien yang dapat kita baca bahwa setiap barang milik pasien menjadi tanggung jawab penyimpanannya oleh petugas sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Kemudian juga pasien mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab untuk melindungi harta benda pribadi mereka. Di dalam edukasi terintegrasi ada poin yang menyatakan bahwa penjagaan barang berharga milik pasien itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak dari keluarga maupun dari rumah sakit. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan sebelum saya tutup pembelajaran kita, ada satu kuis yang akan saya sampaikan, yaitu sebutkan 2 jenis barang yang perlu dilindungi di rumah sakit. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.